Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Jumat 12 Januari 2024. Sari berita, tingkatkan perekonomian masyarakat, pemerintah Kabupaten ND bangun pasar modern Bongawani. Pasca erupsi Gunung Lewotobe laki-laki di Wulang Gitang, Flores Timur, tim SAR gabungan berhasil evakuasi warga yang terdampak erupsi. Inilah berita selengkapnya, bersama saya Rizwan Sumbi. Tingkatkan perekonomian masyarakat, pemerintah Kabupaten ND bangun pasar modern Bongawani. Laporan Suimam. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Disperindak Kabupaten ND, Muhammad Sahrir, kepada RRI Kamis 11 Januari 2024 mengatakan pembangunan pasar modern ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati ND pada Rabu 10 Januari 2024 sore bertempat di Pasar Bongawani ND. Dijelaskan terkait dengan pembangunan pasar ini seharusnya dilakukan revitalisasi yaitu renovasi, namun dengan umur usia bangunan dan sebagainya, maka pasar tersebut dibangun baru dengan model yang modern. Ini merupakan hadiah terindah di awal tahun 2024 karena ini merupakan pasar modern pertama di Nusa Tenggara Timur bangun oleh Kementerian PUPR. Itu merupakan kebanggaan kita untuk kita merawat dan menjaga sama-sama aset negara tersebut. Dikatakan Muhammad Sahrir, pasar modern ini akan membangun kurang lebih 100 los pasar sesuai dengan bloknya masing-masing sehingga semuanya tertata dengan baik. Pasar yang dibangun itu kami akan kembali menempatkan posisi space pedagang-pedagang yang sebelumnya yang sudah menempati itu. Kami akan menempati mereka kembali dan tidak menutup kemungkinan dengan berbagai macam pedagang dan kita akan menempatkan para pedagang itu sesuai dengan jenis barang dagangannya. Kan masyarakat pada saat melakukan proses transaksi jual beli itu lebih mudah sehingga kita membutuhkan barang A langsung di titik ini, barang B langsung di titik ini. Akan kita memposisikan kembali semua dalam pasar tersebut. Ditambahkan pasar modern ini penganggarannya berasal dari APBN melalui Kementerian PUPR dengan alokasi dananya sebesar 28 miliar rupiah lebih untuk membangun pasar tersebut. Beralih ke berita selanjutnya, dalam upaya mengantisipasi pelanggaran penyalahgunaan dana desa di Provinsi NTT, pemerintah melalui Kanwil Dirjen Perbendaharaan NTT terus melakukan koordinasi dan sosialisasi dalam penggunaan dana desa. Laporan Veranda Garus. Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Catur Arianto Widodo kepada RRI Rabu kemarin mengatakan, langkah pencegahan telah dilakukan oleh pihaknya diantaranya memperbaiki dokumen perencanaan yang berada di desa, terutama terkait dengan rencana kerja pemerintah desa dan terkait anggaran pendapatan dan belanja desa yang disusun oleh pemerintah desa. Menurutnya, pengawasan oleh unsur-unsur yang terkait dalam penyaluran dana desa harus terus ditingkatkan. Pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Inspektorat Daerah perlu melakukan monitoring serta evaluasi penyusunan dana desa. Terhadap upaya pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, maka kita perlu melakukan beberapa langkah untuk mencegah penggunaan dana desa. Jadi akhir-akhir ini kita sering mendengar terkait dengan penggunaan dana desa yang kemudian harus kita mitigasi agar kemudian tidak terjadi kembali di kemudian hari. Nantinya lanjut Catur Widodo, kepala desa atau pengelola keuangan desa akan didampingi pendamping yang nantinya akan melakukan pembimbingan atau pembinaan terhadap belanja dana desa yang mereka lakukan. Setelah prioritas disetujui, kemudian menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa yang harus disetujui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ada di kabupaten masing-masing. Ketika tahapan kegiatan sudah berjalan, setiap kali akan mencairkan dana desa, pengelola harus mendapatkan persetujuan dari camat. Penyusunan dokumen tersebut tentu saja harus memperhatikan kebutuhan yang ada di desa, kemudian dia juga harus mengikuti prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini di dalam peraturan Permendes,
Dan juga dia harus partisipatif, artinya melibatkan seluruh masyarakat desa yang tergabung di dalam badan musyawarah desa. Dirinya berharap pemerintah desa, pendamping desa, serta seluruh komponen masyarakat yang terlibat di dalam pengawasan dana desa untuk selalu mengawasi dana desa dengan baik sehingga tidak ada penyalahgunaan dana desa di kemudian hari. RRI ND, Veranda Garus melaporkan. Pasca erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Wulanggitang, Flores Timur, tim SAR gabungan berhasil evakuasi warga yang terdampak erupsi. Laporan Lady Badin. Pasca terjadinya erupsi Gunung Api Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, tim SAR gabungan melakukan evakuasi warga yang terdampak erupsi. Mayoritas warga adalah lansia yang kondisi kesehatannya sudah menurun. Yuda Pradana Putra, anggota Basarnas yang terlibat dalam tim SAR gabungan mengungkapkan, medan yang terjal membuat evakuasi tidak berjalan dengan mudah, namun proses evakuasi tersebut bisa dilakukan oleh tim SAR dan para warga tersebut dipindahkan ke posko pengungsi yang ada di Kecamatan Wulanggitang dan juga Kecamatan Ilebura. Melakukan evakuasi telah menerima laporan dari Ibu Dusun Bolatang, Desa Nawakote, bahwa ada warga mereka yang jumlah 33 orang itu berada di rumah kebun. Jadi sejak terjadi erupsi di awal tahun tersebut, mereka mengungsikan diri mereka di kaki gunung di sebelah sisi sebelah timur dari Gunung Lewotobi. Berdasarkan data BPBD Flotim menyebutkan bahwa jumlah warga terdampak yang mengungsi mencapai 5.057 jiwa dan angka ini belum mencakup mereka yang mengungsi setelah erupsi pada 9 Januari lalu. Status Gunung Api Lewotobi laki-laki saat ini telah mencapai level 4 atau awas. Lady Badin, RRI ND melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Sebanyak 873.107 pergerakan penumpang yang dilayani Bandar Udara Komodo Labuan Bajo. Data ini mengalami kenaikan cukup signifikan dibanding pada tahun 2022 lalu. Laporan Epi Wahab. Sebanyak 873.107 pergerakan penumpang yang dilayani Bandar Udara Komodo pada tahun 2023. Pergerakan penumpang datang berjumlah 446.518 dan penumpang berangkat berjumlah 426.589. Ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2022 di mana pergerakan penumpang sekitar 650 ribuan. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara UPBU Komodo Labuan Bajo Manggarai Barat, Cepi Triyono. Di tahun 2023 ini sejumlah 446.518 penumpang dan penumpang berangkat sejumlah 426.589 penumpang. Jadi total pergerakan penumpang untuk di tahun 2023 adalah 873.107 penumpang. Untuk di data tahun 2023, alhamdulillah kita patut bersyukur bahwa tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yang dibandingkan dengan tahun 2022 atau tahun sebelumnya. Karena di tahun sebelumnya pergerakan penumpang itu sekitar 650 ribuan penumpang. Dan di tahun 2023 ini mengalami kenaikan hingga 473 ribuan penumpang. Ia juga menambahkan, adapun target penumpang yang akan dilayani Bandara Komodo pada 2024 adalah sebanyak 950.000 penumpang dan pihaknya berkonsentrasi untuk meningkatkan keselamatan penerbangan terutama dengan menambah panjang landasan dan perluasan apron. 2024 kami berkonsentrasi untuk meningkatkan keselamatan penerbangan terutama dengan menambah panjang landasan yang tahun ini direncanakan menambah 100 meter panjangnya. Kemudian juga kami akan lakukan perluasan apron yang nantinya kami harapkan dapat menampung pesawat yang lebih besar dari apa yang ada sekarang. Karena yang ada sekarang pesawat terbesar itu hanya bisa Airbus 320 maupun Boeing 737 seri 800.
Bandara Komodo sendiri merupakan supporting utama atau pendukung utama dari kegiatan kepariwisataan yang ada di Labuan Bajo dan Kepulauan Flores, Nusa Tenggara Timur, sehingga peran stakeholder dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan, begitupun dengan masyarakat dan para pekerja sekitar bandara untuk bersama menjaga ketertiban, keamanan, dan keselamatan. Kepolisian Resort ND melalui unit Buser berhasil menangkap pelaku tindak pidana penganiayaan korban yang memiliki gangguan mental yang terjadi di Pasar Mbongawani ND. Laporan Rovinus Bula. Penangkapan terhadap MD, 23 tahun pelaku penganiayaan terhadap korban dengan gangguan jiwa oleh unit Buser Polres ND dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres ND AKP Cecep Ibdu Ahmad SIK SH MH di Denpasar, Bali. Kasat Reskrim Polres ND AKP Cecep Ibdu Ahmad SIK kepada wartawan saat konferensi pers pada Kamis 11 Januari 2024 mengatakan penangkapan terhadap MD 23 tahun pelaku penganiayaan terhadap orang dengan gangguan jiwa dengan korban Elias Fendi 45 tahun dilakukan berdasarkan laporan polisi nomor LP-2034-234-SPKT-Res-ND-Polda NTT tanggal 5 Januari 2024. AKP Cecep menjelaskan setelah mendapat laporan polisi, dirinya memerintahkan unit Buser untuk melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa pelaku sudah berangkat ke Bali sejak 28 Desember 2023. Atas informasi tersebut, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Polda Bali atas keberadaannya dan berhasil mengidentifikasi pada tanggal 7 Januari 2024. Pelaku penganiayaan MD berhasil ditangkap di wilayah Polsek Denpasar Selatan dan kemudian dibawa oleh tim Polres ND kembali ke ND untuk proses hukum lebih lanjut. Bersangkutan sementara lagi tidur di atas mobil pick up yang bersangkutan pada saat itu dini hari pagi tanggal 9 itu pukul 2 pagi sedang istirahat persiapan jualan, terus yang bersangkutan dibangunkan oleh korban. Korban saudara F membangunkan dengan maksud dia ingin minta rokok. Nah, pelaku ini kayaknya kesal dengan korban sehingga pada saat dibangunkan kemudian yang bersangkutan bangun, pelaku ini ditanya minta rokok, yang bersangkutan korban ini diajak ke tempat pembuatan video itu. Kemudian diajak sparring 1 lawan 1, muka menghadap muka. Karena yang bersangkutan memiliki indikasi penyakit keterbelakangan mental, korban hanya diam saja. Pada saat kita berhadapan, pelaku sudah mengangkat tangannya, kedua tangannya, tetapi memukul dengan menggunakan tangan kiri sampai korban terjatuh. Setelah itu, yang bersangkutan pergi kembali untuk mencari pekerjaan. AKP Cecep mengatakan kronologis kejadian pada bulan November 2023 lalu pelaku mengantarkan mobil pick up ke Pasar Mbongawani untuk jualan buah, kemudian tidur di atas mobil. Selang beberapa menit, datanglah korban membangunkan pelaku dan menarik kaki untuk meminta rokok. Pelaku kemudian mengajak korban ke depan pos security dan menyalakan handphone merek Vivo untuk merekam dan mengatakan kepada korban untuk sparring, dan pelaku langsung memukul korban dengan kepalan tangan kiri sebanyak 1 kali dan korban langsung terjatuh. Setelah kejadian pemukulan tersebut, pelaku mengajak korban untuk isap rokok. Korban pun bangun, lalu duduk bersama di depan pos security sambil mengisap rokok bersama. Kepada penyidik Polres ND, pelaku mengakui tidak pernah membagikan video tersebut kepada siapapun, tetapi sempat menunjukkan kepada teman. Saat ini pelaku sudah diamankan di sel Polres ND untuk proses hukum lebih lanjut, dan kepada pelaku dijerat dengan pasal 351 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 2,8 tahun penjara dan denda paling banyak Rp4.500. RRI Ender Finus Fula melaporkan. Berita terakhir, Senator Muda asal ND Angelo Wakekako ikut dalam aksi solidaritas peduli korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang diprakarsai oleh Forum Peduli Bencana Kabupaten ND. Laporan Rosa Dalima. Kami berterima kasih kepada Forum Peduli ini sehingga dapat menyalurkan bantuan dari banyak pihak kepada para pengungsi. Bentuk kepedulian Angelo tersebut disampaikan oleh sahabat Angelo David Mozart langsung ke posko Forum Peduli Bencana Kabupaten ND.
Kepada RRI usai penyerahan Kamis sore mewakili seluruh sahabat Angelo, David mengatakan, sebagai sesama saudara apalagi tetangga dari Kabupaten Ende, sudah semestinya untuk saling membantu dan mendukung. Erupsi Gunung Lewotobi yang masih terus berlangsung hingga saat ini telah melumpuhkan berbagai aktivitas masyarakat terdampak, baik aktivitas berkebun, ekonomi, pendidikan maupun sosial lainnya. Selama berada di pengungsian, lanjut Davi, para korban praktis tidak dapat memanen hasil kebun mereka untuk kebutuhan pangan. Oleh karena itu, apapun jenis bantuan dan sekecil apapun bantuan tersebut akan sangat membantu dan berdampak bagi para korban. Dia berharap seluruh bantuan yang sudah disalurkan oleh para donatur dapat meringankan beban para korban. Harapan kami, sahabat Senator Angelo, semoga bantuan ini dapat berguna bagi sesama saudara kita yang lagi dalam keadaan musibah erupsi Gunung Lewotobi. Semoga dapat meringankan segala kebutuhan yang mereka butuhkan di tempat pengungsian. Pada kesempatan itu, David juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada relawan Forum Peduli Bencana Kabupaten Ende yang telah meluangkan waktunya untuk kerja kemanusiaan. Dan sahabat Angelo Wakekako juga memberikan apresiasi dan terima kasih buat teman-teman relawan yang terbentuk dalam Forum Peduli Bencana Gunung Lewotobi ini. Sekiranya perjuangan teman-teman selalu menemukan jalan yang terbaik sehingga dapat membantu semua saudara-saudara kita yang mengalami erupsi Gunung Lewotobi ini. Kedepannya dia berharap forum tersebut tetap dipertahankan dan semakin banyak lagi relawan yang bergabung. RRI Ende, Rosada 5 melaporkan. Sekian warta berita produksi RRI Ende pagi ini. Saya Rizwan Sumpi mewakili kerabat kerja yang bertugas. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.